Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardotillah subhanahu wa ta'ala wa inayatihi wa hidayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa war rasulil mujtaba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qarabatihi wa ummatihi ajmain summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatizina wa ila muallifi hazal kitab wa ala hazihin niyat al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Qala al muallifu rahimahullah wa adama naf'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Summa qalu Allahumma hidayatal lis-shawab ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah dan masih diberikannya kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita kembali hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan majelis taklim. Duduk sesaat dengarkan kaji lebih baik daripada sholat sunnat 1000 rakaat. Sholawat serta salam sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Sayyidul Anam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis kita, ahad kedua ngaji hadis kitab Riyadus Shalihin. Bulan yang lalu kita sudah bahas hadis dari Abu Bakrah yang isinya, apabila berjumpa dua orang muslim dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hazal qatil, yang membunuh cocoklah masuk neraka. Lalu bagaimana dengan yang dibunuh? Kenapa kok juga masuk neraka? Qala, Nabi menjawab, innahu kana harison ala qatli sahibihi, karena sesungguhnya yang terbunuh juga bercita-cita, berniat ingin membunuh saudaranya. Jadi ini masih berkaitan dengan masalah niat, karena dua-duanya ada niat ingin saling membunuh, maka dua-duanya masuk neraka, baik yang membunuh maupun yang dibunuh. Sekarang kita lanjutkan hadisnya. Ini hadisnya agak panjang ya, masih ada kaitannya dengan persoalan niat.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibnil Khattab, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, intolaqa salasatu nafarin, diceritakan telah pergi 3 orang pemuda, mimman kana qablakum, dari orang-orang yang hidup sebelum kamu. Ini cerita dari Nabi. Dulu ada 3 pemuda, mereka pergi bersama. Kisah pemuda dahulu di zaman Bani Israel. Hatta awahumul mabit, sampai mereka terpaksa harus mabit, bermalam, ila gharin, ke dalam satu gua. Fadakhaluhu, lalu mereka pun memasukinya. Jadi mereka ceritanya berjalan sampai larut malam. Karena sudah malam, mereka cari tempat untuk istirahat. Nah, ternyata mereka menemukan ada satu gua. Kemudian mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Fanhazarat sohroton minal jabal, lalu tiba-tiba jatuh sohroh, satu batu besar yang berasal dari gunung alias bukit. Begitu mereka masuk ke dalam gua, tiba-tiba jatuh batu besar dari atas bukit, menutup pintu gua, pas di depan pintu gua jatuhnya. Fasaddat alaihimul ghor, lalu kemudian menutupilah batu tersebut akan mulut pintu gua tersebut. Batu yang besar tadi jatuh tepat di mulut pintu gua. Akhirnya tertutuplah pintunya rapat. Didorong-dorong nggak gerak, ya. Diusahakan untuk mereka keluar dengan cara digeser, nggak bergeser karena batunya terlalu besar, nutupnya rapat. Nah, akhirnya mereka pun putus asa. Faqala, lalu berkata sebahagian dari yang 3 itu, innahu la yunjikum min hazihi sohrah, sesungguhnya kamu atau kita tidak akan selamat daripada batu ini, karena batunya besar kali, nggak tergeser. Illa antada'ullaha ta'ala bisolihi a'malikum, kecuali bahwa engkau berdoa kepada Allah Ta'ala dengan wasilah perantaraan amal-amal solehmu. Kata satu orang yang di dalam gua tadi, Bu, ngomong, nggak selamat kita ini, karena udah kita dorong pun nggak bergeser juga, batunya besar kali, matilah kita ini. Nah, kira-kira gitulah ya. Lalu ada sebagian ngomong, kamu tidak akan selamat dari batu yang besar ini kecuali engkau berdoa kepada Allah dengan wasilah, dengan sebab perantaraan amal-amal solehmu. Ini namanya bertawassul. Bertawassul dengan amal soleh. Nah, kemudian qala rajulun minhum, lalu berkata satu orang pemuda dari mereka. Nah, karena disuruh berdoa, akhirnya berdoa. Jadi ingat Bapak Ibu, bahwa doa itu merupakan silahul mukmin, senjata bagi orang mukmin. Doa itu senjata bagi pasukan yang nggak punya senjata. Ya, dengan berdoa menyelamatkan Nabi Nuh
dari kepungan banjir bandang, dengan berdoa menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan pasukannya, dan dengan berdoa menyelamatkan Nabi Muhammad dan pasukan Badarnya dari musuh yang dihadapi. Karena ketika itu jumlah pasukan Badar sekitar 313, musuh 950. Kondisi pasukan muslim beserta Rasul sudah mulai kejepit istilahnya, sudah hampir kalah. Bayangkan 1:3, 950 berhadapan dengan 313 orang. Lalu akhirnya Nabi pun turun dari kudanya. Nabi berdoa, "Ya Allah, tolonglah kami, menangkan kami. Jika kami tidak menang kali ini, maka dikhawatirkan tidak akan ada lagi orang yang akan menyembah dirimu." Itu doa Nabi. Jika kami kalah, kami binasa, tidak akan ada lagi umat Islam di bumi ini yang akan menyembahmu. Alhamdulillah, langsung makbul. Allah kirimkan pasukan bijunudil lam yarauha, berupa pasukan yang tidak bisa dilihat oleh mata, oleh musuh. Akhirnya umat Islam menang pada saat perang Badar. Doa ini dipakai pula sama Mbak Neno Warisman waktu Pilpres kemarin antara Pak Prabowo menghadapi Pak Jokowi. Gak cocok ini. Doa itu kan menghadapi orang kafir itu. Kalau kami kalah ya Allah, kata Nabi, tidak akan ada lagi yang akan menyembahmu. Dipakai pula sama Mbak Neno Warisman doa ini untuk kemenangan Pak Prabowo yang lalu. Nah, ini kan nggak betul ini. Masuk doa menghadapi musuh orang kafir dibuat doa menghadapi pilpres calon presiden yang lain. Nah, ini kan bahaya ini. Berarti nggak paham dia. Baik, nggak apa-apa Bapak Ibu makan. Aku nengoki aja nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Ya terus. Iya. Qala rajulun minhum, lalu berkata seorang dari mereka, ya, karena disuruh berdoa, berdoalah kita dengan bertawasul, menggunakan perantaraan amal soleh kita. Itu namanya bertawasul. Di Quran disebutkan ya ayyuhallazina amanut taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah olehmu wasilah, perantara. Ini dalilnya ya, bahwa bertawasul itu dibenarkan, terutama bertawasul dengan menggunakan amal soleh. Didukung dengan hadis ini. Ini hadisnya nggak tanggung-tanggung, sahih, riwayat Bukhari Muslim. Berdoalah kamu dengan menggunakan amal solehmu, bertawasul dengan menggunakan amal solehmu, niscaya doamu makbul. Akhirnya yang satu berdoa, Allahumma kana li abawani saykhoni kabironi. Ya Allah, adalah bagiku abawan, dua orang tua, saykhon yang sudah tua. Syekh itu secara bahasa artinya tua. Menurut bahasa, syekh itu artinya mangkana umruhu arba'ina sanah, siapa yang umurnya telah mencapai 40 tahun, maka itu disebut syekh, yang artinya apa? Tua. Jadi kalau udah 40 tanda sudah tua. Ini ada yang 40 di sini nih. Udah lebih rata-rata. Berarti udah bisa dipanggil tuan syekh ini. Dalam fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i, bila sudah berusia 40 tahun, sunat jalan kemana-mana bawa tongkat. Itu sunat bertongkat.
Apalagi kalau sudah 60 tahun jalan nggak pakai tongkat, itu tanda orang sombong. Iya, perasaan masih gagah padahal udah mulai lemah. Makanya sangat disunatkan, apalagi yang udah 60 jalan pakai tongkat. Niatkan ngamalkan sunnah, jalan pakai tongkat. Ada yang udah 60 ini? Hah? Oh ada. Sombong itu kalau jalan yang udah tua 60 lebih nggak pakai tongkat. Perasaan masih gagah aja padahal fisik udah mulai lemah. Jadi nanti besok pakai tongkat semua ya Bu, termasuk perempuan sunat, bukan hanya laki-laki. Ini serius ini Pak, sunat pakai tongkat. Kalau belum ada tongkat yang spesial tuh, ya batang sapu itu pun jadi dulu untuk sementara. Niatkan tongkat. Ada di rumah Pak Imam tongkat. Pakailah itu besok. Ya. Nggak boleh itu. Sunat. Batasnya 40. Apalagi tambah tua, tambah sangat dianjurkan bertongkat. Ya Allah, saya punya kedua orang tua. Saykhon yang sudah tua, kabiron lagi renta, udah tua renta. Kata si satu pemuda tadi, dia berdoa, dalam doanya dia cerita, ya Allah, karena mau bertawasul dengan amalnya, dia ceritakan amalnya. Ya Allah, saya punya kedua orang tua, udah renta. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan adalah aku tidak memberikan minuman ya sebelum aku memberikan kepada keduanya. Tidak akan kuberikan minuman kepada anak dan istriku serta kepada budakku. Artinya dia punya satu kebiasaan, setiap pulang ke rumah dia selalu perahkan susu kambing. Lalu susu kambing itu kuberikan terlebih dahulu kepada ayah dan ibuku. Baru setelah itu kuberikan kepada anak dan istriku. Inilah amalan dia. Tak kuberikan minuman itu kepada anak dan istriku kecuali apabila aku telah berikan kepada kedua orang tuaku. Jadi dia punya kebiasaan begitu, selalu mendahulukan orang tua ketimbang anak dan istrinya sekalipun. Fana abi tolabus sajari, maka satu ketika aku keluar ya Rob, tolabus sajari untuk mencari pohon kayu. Jadi dia pekerjaannya keluar bekerja mencari kayu di hutan, lalu kayunya itu dijual ke pasar. Itulah untuk biaya makan anak dan istri. Jadi memang pekerjaan dulu begitu. Kalau nggak cari kayu ke hutan, cari batu di gunung, dipecahi, kemudian dijual ke pasar. Hasilnya itulah untuk nafkah keluarga. Jadi memang kisah zaman dulu sulit memang, ya, untuk mencari kehidupan di samping berjualan masyarakatnya. Ada lagi kisah sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Waktu pernah jumpa sama Nabi bersalaman. Ketika bersalaman Nabi terkejut. Kenapa? Rupanya tangan sahabat ini kapalan. Ibu tahu kapalan? Kasar, pecah-pecah. Nabi pun terkejut. Kenapa tanganmu kok kasar kali, kapalan? Apa kata sahabat tersebut? Kalau nggak salah Abu Sa'id Al-Khudri. Oh begini ya Rasul, tanganku rusak, kapalan, pecah-pecah karena aku bekerja setiap hari mencari nafkah dengan cara memecahkan batu-batu di atas bukit. Setelah kupukul hancur menjadi kecil, lalu kubawa ke pasar, ke kota, kujual. Itulah kemudian yang kubawa menjadi nafkah buat anak dan istriku. Jadi pekerjaannya berat betul, mukuli batu di bukit. Taulah batu di Mekah Madinah, batunya keras-keras, besar-besar.
Setelah aku pukul hancur, aku bawa ke pasar, aku jual, hasilnya buat nafkah anak dan istri. Itulah tadi kisah zaman dahulu. Lalu Nabi minta lagi tangan sahabat tadi, "Mbak mari tanganmu." "Enggak ya Rasul." "Mbak mari, malu saya Rasul, tangan saya kasar, pecah-pecah." "Enggak apa-apa, bawa mari." Begitu Nabi pegang, Nabi cium tangan sahabat tadi. Satu-satunya tangan sahabat yang Nabi cium, inilah dia. Ada 2 yang dicium Nabi, tangan sahabat. Satu anaknya sendiri, yaitu Fatimah. Yang kedua Abu Sa'id Al-Khudri. Setelah Nabi cium, apa kata Nabi? "Inilah tangan yang tidak tersentuh oleh api neraka." Hancur tangan, rela gara-gara untuk mencari nafkah buat keluarga. Jadi Islam sangat mencintai pekerja keras, di mana dia bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga. Jadi tangan yang kasar itu tangan yang dicintai Rasulullah. Cak, tunjuk tangan yang kasar tangannya Pak, tunjuk tangan. Tangan. Tunjuk tangan. Semua kasar. Jadi jangan malu. Tangan yang seperti itu tangan yang disukai Rasulullah. Termasuk Fatimah, putri Nabi. Biarpun putri Nabi punya suami Ali, hidup mereka susah. Saking susahnya, mereka nggak punya budak untuk membantu mereka dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Sehingga pekerjaan rumah tangga seperti menggiling gandum dan sebagainya, itu yang melakukan Fatimah sendiri. Fatimah. Sampai tangan Fatimah pun sama, kapalan, pecah-pecah, kasar. Satu ketika Fatimah pernah datang ke rumah ayahnya. Dilihat Fatimah di rumah ayahnya ada seorang tawanan, seorang budak yang bisa dijadikan pembantu di rumah Fatimah. Apa kata Fatimah? "Ayah, mintalah budak itu satu untuk membantu pekerjaanku di rumah, karena kami nggak punya budak satupun." Nabi kasih, ternyata nggak Nabi kasih. Kenapa nggak Nabi kasih? Karena Nabi kepingin pekerjaan rumah tangga Fatimah yang ngerjakan, alias istri. Ya udah, terakhir Fatimah nggak punya budak, pekerja rumah tangga Fatimah yang ngerjakan, termasuk giling gandum. Efek dari itu tangan Fatimah pun pecah-pecah, dicium Nabi tangannya. Itu. Ibu ada yang kasaran tangannya? Ada. Itu tangan yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat yang tangannya kasar. Iya, itu tangan yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita teruskan. Satu ketika aku keluar untuk mencari kayu yauman pada satu hari, falam urih alaihima, aku tidak pulang hatta nama, sampai keduanya tidur. Istilah sekarang, waktu aku pulang jalan macet, sehingga perjalananku di luar lama. Begitu sampai aku ke rumah, ternyata kedua orang itu sudah tidur, kedua orang tuanya. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, lalu aku memerahkan untuk keduanya susu. Fawajadtuhuma naimain, namun kudapati keduanya telah tidur. Fakarihtu an uqizahuma, lalu aku tidak mau membangunkan keduanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidur. Jadi memang akhlak adab dalam Islam begitu, Pak. Kalau kita punya orang tua, kita tidur, kita ada hajat, itu jangan dibangunkan. Biarkan orang tua tidur, istirahat sampai orang tua bangun sendiri. Seharusnya begitu. Kalau mengerti si anak akan adab dalam Islam, nggak akan dia bangunkan itu. Seperti kisah ini, nggak aku bangunkan orang tuaku, biar dia istirahat. Anak sekarang kayak gitu, Bu. Apalagi mau minta duit kan, sedang tidur mamanya digojlok lah, bangun mak. Padahal akhlaknya nggak kayak gitu. Biarkan sampai orang tua bangun sendiri. Seharusnya begitu adab.
Begitu juga kita sama ustadz kita. Iya, betul. Umpama ibu sedang wirid nunggu pengajian dari ustadznya belum sampai, tunggu aja di tempat, gak usah ditelepon-telepon. Ini kadang sedang di jalan, lama kali ustadz, itu kurang adab, nggak boleh itu. Biarpun datangnya tinggal 15 menit lagi habis, nggak apa-apa. Itu adab namanya. Ya bu, ini si ibu, kok ustadznya belum datang, di mana, nggak boleh itu. Tunggu aja udah. Nanti datang sendirinya itu. Tadi kayak gitu tadi nggak? Hah? Nggak, awak jadi perasaan jadinya. Kok nggak datang semana ustadznya? Nggak kayak gitu kan? Alhamdulillah. Tunggu aja. Ya. Bapak Ibu, dalam hadis disebutkan tentang amalan-amalan kecil tapi bisa mengantarkan kita ke surga. Di antaranya, siapa yang meminjamkan kambingnya kepada tetangganya atau kepada saudaranya untuk diperah susunya, maka baginya surga. Itu hadisnya begitu. Tapi kata para ulama memahami hadis itu zaman sekarang, tak pala lagi kambingnya kita pinjamkan untuk diperah susunya, tak pala. Yang penting intinya apa? Memberikan minuman susu kepada saudaranya, itu bisa mengantarkan ke dalam surga. Susu, bukan teh manis. Oh ini susu, alhamdulillah. Ya. Kenapa kok susu? Karena susu itu minuman tidak hanya menghilangkan haus, tapi dia juga menghilangkan lapar. Itu susu, beda dengan teh manis. Hanya menghilangkan haus, lapar tidak. Ya roti ya. Apalagi nasi gurih, lontong, tambah kenyang jamaah. Jadi Bapak Ibu kalau datang tamu, kalau bisa nyiapkan susu, kasih susu. Betul Pak. Beda dengan ngasih teh, beda. Kenapa kok beda? Karena kalau susu di samping menghilangkan haus, dia juga menghilangkan lapar. Dua fungsinya. Kalau teh manis, air putih kan hanya menghilangkan haus. Makanya setiap tamu datang, buatkan minuman susu. Apalagi kalau ustadz datang ceramah, jangan lagi susu aja, teh susu telur kalau bisa, TST, itu lebih besar kali pahalanya. Itu betul Pak, lebih cepat masuk ke surga. Iya, betul, ini serius ini. Udahlah, aku minum lah. Tinggal nambah teh telurnya aja nih. Hah? Kolesterol? Nah, kalau orang pelit ada aja alasannya, memang kolesterol lah, darah tinggi lah, macam lah. Nah, jangan begitu Ya Bu, kalau tamu datang siapkan susu. Lebih besar lagi pahalanya. Tahu? Saya kasih tip, ini luar biasa ini, tapi jarang diamalkan orang. Ibu punya tetangga ibu punya anak bayi, butuh susu tambahan. Mungkin asinya nggak lancar, pakai susu tambahan. Itu kalau ibu ada rezeki, belikan susu tambahannya itu, yang main kotak-kotak tuh. Sudah, ini ibu ada rezeki, sambil nengok anak bayinya kan. Nah ini, begitu dibuka susu tambahan, itu besar kali pahalanya itu Pak. Betul Pak. Nah cuman kalau mau ngasih susu tambahan itu, ditengok-tengok juga, ditanya apa mereknya, supaya sama dengan yang biasa dikasih orang tuanya. Karena bayi ini kalau nggak sama kadang nggak mau dia, beda rasa pun kadang nggak diminumnya. Nah, tanya, rupanya begitu ditanya mereknya bebek pula, itu agak mahal. Ya kalau gitu belikan yang kecil, itu besar kali pahalanya itu. Betul Pak. Sambil mau nengok bayi kan, ada rezeki belikan susunya. Sebelumnya tengok-tengok juga apa susu yang dibelikan mamanya ini. Oh rupanya agak murah, Frisian Black. Cocok lah, atau SGM ya kan murah itu kan. Belikan 2 kotak yang besar tuh. Ini Bu, makasih ya Bu, pasti luar biasa bahagianya orang tuanya itu Pak. Jadi bersedekah susu bisa mengantarkan masuk ke dalam surga. Baik. Lalu aku tidak mau membangunkan keduanya yang sedang tidur. Falabistu, lalu aku pun
berdiam diri, wal qadahu ala yadi, sedangkan mangkok yang berisi susu sedang berada di tanganku, sedang kupegang. Antaziru istiqozohuma, aku menunggu sampai keduanya bangun. Hatta barikol fajru, sampai menyingsing fajar, artinya sampailah terbit fajar waktu subuh. Ibuku pun bangun. Wasibyatu yatadagauna inda kodami, sedangkan anakku yatadagau ay yasihuna minal ju', merengek-rengek minta susu karena kelaparan. Sebab dari tadi malam anak dan istriku pun belum kukasih susu itu untuk kebutuhan mereka tadi malam. Akhirnya mereka kelaparan sepanjang malam. Anakku pun begitu juga, merengek-rengek. Ya, ala kodami, indah kodami, di dekat kakiku. Dia dekati kakiku, ya dipeluknya mungkin kakinya kan. Merengek-rengek, ayah susu, ayah susu, ayah susu. Tapi nggak kukasih. Nah, itu pula. Kenapa? Karena dia punya kebiasaan, susu ini akan kukasih dulu kepada ayah dan ibuku, baru kukasih kepada anak dan istriku. Sampai satu ketika telat pulang pun, ya akhirnya begitu sampai mamaku bapakku sudah tertidur, tak aku berikan susu ini kepada anakku sampai mama bapakku bangun. Itulah amalan si laki-laki tersebut, selalu menomorsatukan orang tuanya ketimbang anak dan istrinya. Anakku yang kecil perempuan menangis merengek-rengek minta susu, tapi nggak aku kasih. Pastai kozo, sampai kedua orang tuaku bangun. Fasariba gobu kohuma, lalu mereka pun minum akan susu yang sudah kusiapkan untuk keduanya. Karena sudah bangun, kuserahkanlah susu tadi kepada mereka. Setelah itu baru kuserahkan kepada anak dan istriku. Allahumma in kuntu fa'altu zalik. Ya Allah, ini masih doa ini Bu, doanya cerita dia. Ya Allah, jika yang kulakukan itu benar dan semuanya itu kulakukan ibtigho awajhik, untuk mencari ridhomu, fafarriz anna ma nahnu fihi, maka lapangkanlah dari kami apa yang ada pada kami. Maksudnya apa? Lapangkanlah dari kami kesulitan yang sedang menimpa kami. Min hazihis sohroti, daripada batu yang besar ini. Fanfarojat say'an, maka terbukalah sedikit pintu gua tersebut. La yastati'unal khuruja minhu, namun mereka belum dapat keluar daripada gua tersebut. Begitu dia berdoa, ya Rob, jika yang kulakukan ini benar semata-mata untuk mencari ridhomu, maka keluarkan kami dari kesulitan yang sedang kami rasakan. Langsung batu tadi Bu bergeser, sap, langsung geser. Cuman belum bisa keluar karena yang geser sedikit. Mereka belum bisa keluar karena tergeser sedikit masih. Tapi artinya apa? Doa tadi langsung diijabah Allah dengan wasilah amal ibadahnya. Apa amalnya? Ya tadi dia punya kebiasaan mendulukan orang tua, baru anak dan istri. Kebetulan mereka tinggalnya bersama. Asal pulang orang tuanya dulu, baru anak dan istri. Begitulah kebiasaannya. Ternyata kebiasaan seperti itu dalam Islam sangat dianjurkan, dan itu perilaku yang sangat terpuji. Kira-kira jumpa zaman sekarang anak-anak seperti itu Bu? Umpama udah punya keluarga, punya anak, punya istri, tinggal juga di situ mamanya sama bapaknya, atau mamanya saja umpama. Ya, asal pulang bawa makanan, selalu mamanya dulu dikasih, baru anak dan istri. Ada lagi kita jumpa seperti itu Bu? Ada ya? Nah, kalau ada, itu bagus sekali itu. Berkah itu. Berkah. Betul Pak. Dijamin berkah. Di Medan ini ada orangnya seperti itu. Ada. Bahkan karena berkahnya, dia pernah menjadi rektor UIN Sumatera Utara.
Profesor sudah titelnya. Yang cerita sohib dekatnya. Beliau nih profesor kita ini, aktor kita ini, ya, dia punya anak dan istri, tinggal mamaknya di situ. Setiap pulang nomor satu yang dijumpai mamaknya dulu. Disalami mamaknya baru anak dan istri. Dah. Setiap mau makan pulang dari kerja, nomor satu yang ditanya mamaknya dulu. Mamak sudah makan? Ayo makan. Habis itu baru anak dan istrinya. Tengok, diangkat Allah derajatnya. Jadi rektor UINSU. Siapa namanya? Nah, kode etik. Karena ini siaran langsung. Iya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau bisa ini diterapkan berkah betul Bapak Ibu. Berkah. Berkah terutama kita yang masih punya orang tua. Nah, tapi kenyataan yang sekarang banyak nggak kayak gitu. Pulang anaknya bawa sate. Ya Bu? Ya Bu? Siapa yang diajak makan nomor satu? Istri dan anaknya. Yang sedihnya makannya di kamar pula itu Bu, biar nggak nampak mamaknya. Nah, giliran bungkusnya taruh di dapur, nampaklah mamaknya. Ya Allah, tadi anakku makan sate, enak kali rasanya. Sedih rasa si mama, ditawari pun tidak. Padahal kalaupun ditawari, nolaknya aku, karena cuma sebungkus. Mana cukup. Cuman itulah tadi etika tadi. Yuk mak sini, kongsi rame-rame. Pasti aku nolak karena nggak akan cukup. Mama-mama kan gitu. Rela ibu-ibu nih Pak nggak makan, yang penting anaknya makan. Betul kan Bu? Rela ibu-ibu nih di malam nggak tidur ketika anaknya sakit, yang penting anaknya bisa tidur. Betul Pak. Bahkan rela ibu-ibu nih sakit, yang penting anaknya sehat. Sampai ya Allah kalau bisa yang sakit aku aja ya Allah, gantikanlah sakit anakku sama aku ya Allah. Itu ada doa ibu kayak gitu. Betul Pak. Bapak-bapak ada yang kayak gitu? Nggak ada, kurang nggak ada. Kalau udah tidur ya tidurlah ngorok. Tapi kalau ibu-ibu ini luar biasa. Betul Pak, luar biasa. Makanya ibu-ibu yang seperti itu tempatnya nanti di dalam surga. Ada kisahnya itu. Datang ke rumah Aisyah, seorang wanita miskin beserta 2 orang anak perempuannya. Di rumah Aisyah nggak ada apa-apa kecuali 3 butir kurma. Kuserahkanlah 3 butir kurma kepada tamuku tadi, 1 wanita miskin dan 2 anaknya. Yang 2 kurma dikasihkan ke anak-anaknya. Kulihat, kata si Aisyah. Yang 1 lagi untuk ibu tuh. Begitu ibu tadi mau makan yang 1 biji kurma, anaknya yang 2 merengek, mak minta lagi. Padahal udah dapat 1-1. Giliran mamanya mau makan, anaknya mak minta, akhirnya nggak jadi dimakan. Padahal udah di depan mulut. Dibelah 2 lah kurma milik si mama tadi. Separuh dikasih anak yang 1, separuh dikasih anak yang 1. Akhirnya si mamanya tidak makan. Luar biasa. Pemandangan itu menakjubkan diriku, kata Aisyah. Lalu kuceritakan setelah Rasulullah pulang ke rumahku, kuceritakan kisah tersebut. Ada seorang ibu miskin beserta 2 orang anaknya. Ku kasih kurma 3 biji, 1-1. Giliran mamanya mau makan, anaknya minta. Terakhir mamanya nggak jadi makan. Dibelahnya jadi 2, dikasihkan ke anaknya balik. Apa kata Nabi? Itu ibu berhak, maaf, ibu wajib masuk surga dan terhindar daripada api neraka. Luar biasa kasih sayangnya. Kalau bapak-bapak udah mau makan kurma, anak minta, kira-kira bapak belah lagi nggak jadi dimakan? Atau langsung telan? Udah habis. Ya kan Pak kan? Udah tahunya aku, karena kan sama kita bapak-bapak juga soalnya. Makanya ibu-ibu ini luar biasa nih, luar biasa nih. Kasih sayangnya kepada anak itu luar biasa. Sampai berdoa karena anaknya nggak sembuh-sembuh, ya Allah, kalau bisa aku ajalah yang sakit ya Rob, jangan anak aku. Bapak-bapak ada kayak gitu? Mana ada lah. Iya.
Ya alhamdulillah. Baik, kita teruskan. Ya Rabb, jika yang kulakukan itu benar, semua semata-mata mencari ridhomu, keluarkan kami dari kesulitan yang sedang kami rasakan. Langsung doa tadi makbul, Pak. Tergeser batu tadi, walaupun mereka belum bisa keluar karena yang tergeser sedikit, tapi doanya langsung makbul karena dia berwasilah dengan amal solehnya. Amal solehnya tadi, dia punya kebiasaan tetap orang tuanya lebih dulu, baru anak dan istri. Ini bang, masih punya orang tua? Hah? Oh, udah? Oh, nggak ada orang tua, nggak ada lagi? Nah, udahlah, udah aman lah. Yang masih punya orang tua, apalagi tinggal sama orang tua sama anak dan istri, amalkan ini. Dulu kan orang tua, pulang salami dulu orang tua, baru anak dan istri. Mau pergi mau salaman, orang tua dulu salami, baru anak dan istri. Pulang bawa oleh-oleh, makanan, mama dulu ditawarkan, baru anak dan istri. Ini luar biasa, Pak. Mengangkat derajat kita nanti di dunia dan di akhirat, Pak. Betul. Satu, yang kedua, perintah untuk pulang bawa oleh-oleh. Hadis dalam kitab Uqudul Lujin karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Di situ ada riwayat, manis taro li iyalihi syai'an summa hamalahu biyadihi ghafarallahu lahu sab'ina sanah. Siapa yang membeli sesuatu untuk dibawa buat keluarganya, lalu dia bawa dengan tangannya, berarti oleh-oleh tadi kan, Allah ampuni dosanya selama 70 tahun lamanya. Itu padilah pulang bawa oleh-oleh. Betul, Pak. Baik kita beli atau memang dikasih lalu kita bawa pulang. Di hadis yang lain dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah dijelaskan, ada seorang sahabat mengadu kepada Rasul, ya Rasul, saya orang yang baru melakukan maksiat atau dosa, patohirni, sucikanlah diriku ya Rasul. Ditanya Nabi, apa rupanya dosamu? Aku malu ya Rasul menyebutkannya. Ceritakanlah, malu aku ya Rasul. Ceritakanlah, malu. Terakhir apa kata Nabi? Kau menceritakannya kepadaku malu, tapi waktu kau melakukannya di hadapan Allah, di mana Allah melihatmu, engkau tidak malu. Pergi sana, gak usah lagi di depanku. Nabi pun agak marah. Sana, sebelum Allah menimpakan azab kepada kami. Pergi sana. Akhirnya menangislah pemuda tadi sambil putus asa, sebab nabinya saja udah marah, udah nolak. Begitu pergi sambil menangis dan putus asa, datang Jibril. Ya Jibril, ya Muhammad, kenapa engkau buat dia menangis dan putus asa? Sebab dia punya satu amalan, di mana amalannya ini bisa menjadi kaparot atas dosa-dosa yang sudah dia lakukan itu. Kaparot itu penebus atau penghapus. Ini yang Nabi Muhammad nggak tahu. Dia punya amalan, di mana amalannya itu bisa menjadi kaparot penghapus atas dosa-dosanya, walaupun dosanya banyak. Nabi pun penasaran, wa ma kaparatuhu, apa kaparotnya ya Jibril? Apa amalannya yang bisa mengkaparotkan dosa-dosanya itu, walaupun banyak dosanya? Apa jawab Jibril? Dia punya kebiasaan setiap pulang membawa sesuatu minal makulat, berupa makanan, oleh-oleh, lalu disambut oleh anak-anaknya. Anaknya pun bahagia, istrinya pun gembira, karena setiap dia pulang selalu bawa oleh-oleh alias buah tangan. Itu rupanya Pak amalannya, kebiasaannya. Makanya besar kali istriku, anakku kalau udah pulang ceramah subuh, wah senang kali, bahagia itu. Kecuali kalau subuh kedua, pas jadwal di sini lah itu. Kalau masjid-masjid lain dapat lontong, nasi gurih, itu ku bawa pulang. Cuman di sini karena roti, ya senangnya sikit. Nah, itu pula bedanya, betul. Iya, kalau tempat lain lontong ku bawa pulang, makanya nggak beli lontong lagi kami. Nah, makanya senang kali sih. Kalau di sini kan cuma roti, jadi kurang senang lah kalau aku tengok dari wajahnya memang. Betul Pak, betul. Nah, itu kurasakan Pak dalam hidupku, kurasakan itu. Betul. Ini kisah nyata, nggak nyindir-nyindir, memang betul. Nah, itu Mbak Lontong, selalu itu tanya, Mbak Lontong Bang. Oh, kalau masjid Al-Ikhlas nggak pernah, cuma roti ku bilang. Nah, bilang kayak gitu. Jadi biasakan itu Pak. Asal pulang dari mana bawa oleh-oleh. Lontong termasuk lontong.
Jadi pahalanya besar kali. Lanjut yang kedua, wa qolal akhor. Udah lewat Pak, sabar ya, kita belum selesai hadis ini. Ini kita baca hadisnya aja, kalau sarahnya nggak sempat. Berkata yang lain, berdoa yang lain, Allahumma kanat li ibnatun, ya Allah, aku punya ibnatu ami, anak dari pamanku, berarti sepupu perempuan. Kanat ahabbun nasi ilayya, adalah sepupu perempuanku itu orang yang paling kucintai. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kuntu uhibbuha ka'asad dima yuhibbur rijal an-nisa, adalah aku mencintainya seperti mencintai seorang laki-laki terhadap perempuan. Rupanya si kawan nih seneng jatuh cinta sama sepupunya. Boleh nggak Bu nikah sama sepupu? Boleh. Nah, rupanya kawan nih cinta sama sepupunya, sebagaimana laki-laki mencintai perempuan pada umumnya. Faradtuha ala nafsiha, lalu aku menginginkan dirinya. Famtanaat minni, namun dia menolak diriku. Maksudnya apa? Maaf, dia ada niat jelek sama sepupunya itu. Niat jelek, ingin bersenang-senang sama sepupunya itu, tapi sepupunya menolak. Famtanaat minni, tidak mau, menolaklah. Hatta alamat biha sanatun, sampai sepupuku itu yang perempuan mendapati kesulitan sanatun minasinin, selama 1 tahun. Kesulitan ekonomi Pak, gak punya uang, kesulitan ekonomi selama 1 tahun, kan betul-betul susah itu. Pajaatni, lalu dia pun datang lagi kepadaku 1 tahun berikutnya. Fa'atoituha isrina wa mi'ata dinar, artinya datang sama aku minta duit, bantuan, minta bantuan lah, minta bantuan uang, karena sudah betul-betul kesulitan hidupnya. Tahun yang lalu mau ku kasih, cuman syaratnya kami bersenang-senang, dia nolak. Nah ini datang lagi karena udah betul-betul sulit, datang lagi sambil minta bantuan uang tadi. Kuberilah kepadanya 120 dinar. Wow, banyak ini. Kalau dikonversikan ke rupiah, 1 dinar kurang lebih 4 juta kalau nggak salah, 4 atau 5 juta kali 120, setengah M, lumayan juga ini. Kalau dirupiahkan 120 dinar, dinar itu emas. Kuberikan kepadanya 120 dinar. Ala antukhalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat aku dan dia tukhalliya, khalwat, berdua-duaan. Nah, dengan syarat sepupuku itu mau kuajak berdua-duaan. Ini bahasa sopannya lah ini. Mau bersenang-senang lah berdua-duaan. Syaratnya itu. Nah, syaratnya itu, ku kasih ini uang, syaratnya kau bisa bersamaku berdua-duaan. Papa alat, lalu kemudian dia mau pula. Ya kan udah kejepit. Kadang Pak, maaf, gara-gara ekonomi, gara-gara duit, kadang bisa jadi kupur Pak. Baik kupur dalam arti kafir murtad, ya bisa jadi dalam arti kupur nikmat. Kalau udah pakir betul-betul susah, itu kadang bisa nekat Pak, melakukan yang haram. Betul itu. Kadal pakru ayyakuna kupron, orang pakir itu bisa jadi kafir. Nih wanita udah pakir, imannya pakir pula, ya udahlah. Akhirnya apa? Bisa jadi menjual dirinya. Ini nauzubillah. Laki-laki kalau udah pakir betul susah, ujungnya apa? Nekat melakukan hal-hal yang dilarang, mencuri, nipu, merampas, begal, ujungnya begitu. Makanya pakir itu berpotensi menjadi kafir. Berlindung kita Pak daripada kepakiran. Begitu juga anak dan keluarga. Kalau miskin masih sedang. Kalau miskin masih sedang, makanya Nabi minta, ya Allah hidupkan aku miskin. Tapi kalau fakir, Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Aku berlindung kepadamu daripada kekufuran dan kepakiran. Kalau fakir itu di bawah miskin, susah betul. Orang kalau udah fakir nggak ada duit bisa nekat Pak, betul ya. Makanya berlindung kita daripada kepakiran, nauzubillah. Termasuk anak dan keluarga, cucu. Jangan sampai mereka fakir, bahaya Pak. Nih udah kejepit 1 tahun kesusahan, nggak ada duit, terpaksalah keinginan saudaranya yang laki-laki itu dipenuhi. Yang penting dia dapat duit. Padahal dia orang soleh ini perempuannya,
Tapi karena udah kondisi terdesak, ya udahlah, mau nggak mau, baik, aku akan penuhi keinginanmu. Dah. Terus palamma hatta iza qadartu alaiha, sampai aku berkuasa atasnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, palamma qa'attu baina rijlaiha. Maaf ini. Tatkala aku telah duduk di atas kedua kakinya. Sudah begitu posisinya, tinggal satu langkah lagi, maaf. Memang niatnya mau ke situ laki-laki tadi. Tatkala aku sudah menguasai dirinya, aku telah duduk di atas kedua kakinya. Qalat, sepupuku itu berkata, sepupuku yang perempuan, ittaqillah, saudaraku, tidakkah engkau takut kepada Allah? Wah. Wala tapuddul khotam illa bihaqqih. Tolong jangan kau buka dulu segelnya kecuali bagi orang yang berhak membukanya. Istilahnya khotam, penutup, segel lah. Jangan kau buka dulu segelnya kecuali orang yang berhak membukanya. Siapa yang berhak membukanya? Ya suaminya lah. Nah, tolong jangan kau buka segelnya kecuali kalau sudah halal kita. Istilahnya begitulah. Nggak takut engkau sama Allah. Nah, diingatkan begitu. Pansorobtu anha, lalu aku pun berpaling darinya, mendengar kalimat dia, takutlah engkau kepada Allah. Aku pun tubuhku langsung gemetar ketakutan. Kutinggalkan dia, padahal dia orang yang paling kucintai. Wa taraktu zahaba, dan kutinggalkan emas kepadanya yang 120 dinar tuh nggak dibawanya, kubiarkan untuk dia, kutinggalkan dia. Lalu kemudian laki-laki berkata, ya Allah, in kuntu fa'altu zalik, jika yang kulakukan itu ibtigha wajhika, semata-mata untuk mencari ridhomu, fabrut anna ma nahnu fih, keluarkan kami daripada kesulitan yang kami rasakan. Pamparojatis sohroh, tiba-tiba batu tadi langsung bergeser. Ghairu annahum la yastati'unal khuruj, namun mereka tetap belum bisa keluar. Geser sedikit tapi belum bisa keluar. Tapi doanya langsung makbul berkat wasilah amalnya tadi. Ada apa amalnya? Maaf, sudah di depan mata perempuan tadi, tinggal satu langkah terjadilah maksiat. Tiba-tiba diurungkan niatnya, lagi-lagi niat ini, diurungkan niatnya, ku batalkan niatku untuk tidak melakukan maksiat terhadap sepupuku. Itu semua kulakukan karena takutku kepadamu ya Rob. Nah, kalau yang kulakukan ini semata-mata untuk mencari ridhomu, bantulah kami, keluarkan kami dari kesulitan ini. Langsung Pak diijabah oleh Allah. Nah, itu wasilah yang kedua. Ini godaan yang sangat berat nih, di depan wanita sudah begitu. Kurasa kalau kita nggak sanggup kita ini. Ya, nauzubillah. Makanya berlindung kita Bapak Ibu daripada fitnah wanita. Takutnya kita nggak sanggup iman kita. Nah, jangan sampai, nauzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar. Amin ya Rabbal. Terakhir penutup. Wa qala salis, berkata yang ketiga. Sabar Pak Imam ya, tanggung hadisnya, sabar. Allahumma inni astajartu ujara. Ini dalam doa dia masih cerita ini. Yang ketiga, ya Allah, aku telah mempekerjakan beberapa orang pekerja. Wa a'taituhum ajrahum, lalu aku memberikan kepada mereka akan upahnya. Ghaira rajulin wahid, kecuali satu orang. Pekerja itu kukasih upahnya semua kecuali satu orang. Ada satu orang yang belum kukasih upahnya. Tarokal lazilahu, lalu dia pun meninggalkan haknya. Wazahaba, dan kemudian dia pergi. Ada satu orang pekerja nggak diambil, belum sempat diambilnya upahnya karena memang nggak langsung kukasih. Sampai akhirnya dia pun pergi. Karena sudah pergi, upahnya masih ada di tanganku. Apa nih? Nasi? Oh, bubur. Lumayan lah. Padahal udah 7 bulan awak berdoa jolok-jolok, nggak makbul juga doa awak berarti. Paksa pakai tawasul kayak gini kayaknya nih baru makbul. Lalu karena upahnya itu masih di tanganku, uangnya, gajinya,
Fasammartu ajrohu, lalu ku kembangkan upahnya itu, ku kembangkan, ku berdaya gunakan uangnya itu, uang upahnya itu. Dibelikan ke kambing, dibelikan ke unta, dibelikan ke lembu, uang dari upahnya itu. Entah kenapa lembu, kambing, unta itu beranak pinak Pak. Jadi banyak kambing, banyak lembu, banyak unta dari uang upahnya tadi. Hatta kasurat minhul amwal, sampai menjadi banyaklah hartanya. Kambing yang kubelikan itu jadi banyak Pak, berkembang. Untanya juga banyak, lembunya juga banyak, berkembang Pak, pesat. Padahal itu awalnya kubeli uangnya dari uang upahnya itu. Paja'ani ba'dahin, lalu dia pun datang lagi kepadaku beberapa tahun berikutnya. Setelah beberapa tahun kemudian, pekerjaku itu yang belum dapat upah dariku datang menghadapku. Pakola, lalu berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai Abdullah, bilangkan kepadaku, addi ilayya ajri, berikan kepadaku upahku. Nah, minta upah yang beberapa tahun yang lalu dia datang lagi, ya Rob, ini dalam doa ini dia datang meminta upahnya kepadaku yang belum kukasih beberapa tahun yang lalu. Fakultu, lalu aku bilang kepadanya, kullu ma tara min ajrik, tuh yang kau tengok tuh, ada lembu, ada unta, ada kambing, itu semua upahmu. Lalu dia berkata, baik minal ibil, unta, wal bakor, sapi, wal gonam, kambing, wal rokik, bahkan ada budak, ada budaknya bahkan yang jaga. Itu semua milikmu, ambil. Kau meminta upahmu yang dulu kan? Iya. Semua yang kau tengok tuh, kambing ratusan ekor, lembu, unta, bahkan budak, milikmu semua, ambil. Kata si laki-laki tadi, pemuda tadi. Pakola, lalu pekerjaku itu ngomong, ya Abdullah, la tastahzi'i bi, jangan engkau memperolok-olok diriku. Aku datang bagus-bagus mau minta upah, malah kau bilang itu semua ambil. Kan ngejek namanya itu. Dulu aku minta upah nggak kau kasih, aku pergi. Sekarang aku datang lagi meminta upahku, malah kau bilang itu unta, lembu, kambing, bahkan budak, kau suruh ambil. Kan memperolok-olok diriku namanya, kata si pekerjaku itu. Fakultu la astahzi'u bik, aku tidak memperolok-olok dirimu. Enggak. Itu semua milikmu. Fa'akhazahu kullahu, setelah dia yakin, dia ambil semuanya. Pastaqahu, dia pun menggiringnya semuanya. Falam yatsruk min husai'an, tidak ada satu pun yang ditinggalkannya. Dibawalah semua kambing, lembu, unta berikut budaknya. Kuberikan semua itu ya Rob. Lalu ujungnya, ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu zalik, jika yang kulakukan itu menyerahkan semuanya semata-mata untuk mencari ridhomu dan yang kulakukan itu benar, keluarkan kami dari kesulitan yang sedang menimpa kami. Langsung makbul doamu. Batu pun bergeser, terbuka lebar. Akhirnya mereka pun bisa keluar selamat ketiga-tiganya dari mulut pintu gua yang tertutup batu, berkat berdoa dengan bertawasul, berwasilah dengan amal solehnya. Luar biasa Pak yang ketiga ini. Semua yang nampak itu ambil. Kalau bapak lah umpama, ada yang bekerja sama bapak, gajinya 1,5 juta, karena nggak diambil gajinya, bapak belikan ayam, berkembang pula 2-3 tahun menjadi 500 ekor ayam dari yang 1,5 juta itu dulu, jadi 500. 3 tahun kemudian dia datang minta upah yang dulu belum dikasih, diterima. Kira-kira berapa bapak kasih? Semua, ambil itu semua, milikmu itu, karena itu ku beli dari duitmu dulu. Atau yang cuma 1,5 juta Pak yang bapak kasih? Halo Pak, kurasa yang 1,5 juta itu kurasa. Padahal enggak, semuanya wajib kita kasih, karena semuanya itu kita beli menggunakan uang dia, berarti punya dia semua itu. At-tabi'u tabi'un lil matsbu'. Cuman lagi-lagi ini ujian. Mungkin kalau kena ke kita nggak semua kita kasih, ya kan? Kalau yang paham kaji, semua milikmu.
berkat amalannya itu, ya Rob, kalau yang kulakukan itu benar, keluarkan kami dari kesulitan kami. Langsung diijabah oleh Allah, keluar mereka dan selamat. Nah Bapak Ibu penutup rahimakumullah, maka oleh karena itu silakan Bapak Ibu berdoa dengan menggunakan wasilah amal-amal soleh yang pernah Bapak Ibu lakukan. Silakan, ya Allah, lakiku udah 7 tahun sakit, ku urus setiap hari, setiap malam, pagi ku mandikan, malam ku mandikan, kalau beol ku ceboi, semua ku beresi ya Rob. Semua itu kulakukan mencari ridhomu ya Allah. Ya Allah, sekarang aku berhajat kepadamu, anakku sedang ujian PNS umpama, luluskanlah ya Allah berkat amalanku itu. Silakan, monggo, kalau nggak masalah. Itu namanya bertawasul dengan amal. Kalau memang ada amal yang sudah pernah kita lakukan dan amalan itu bagus, silakan itu jadikan sarana supaya Allah mempercepat doa kita. Baik, ini saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun sarahnya belum sempat dibaca, tapi mudah-mudahan dari matannya sudah bisa kita ambil ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, karena waktu tidak kalau ada pertanyaan satu orang aja kita batasi. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Doa aja Ustaz. Doa. Udah pas Bu. Terakhir jangan lupa Bu ya. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebahagian dari. Ibu cinta sama tanah airnya? Jawab dulu Bu. Cinta. Bapak cinta sama tanah air? Alhamdulillah. Udah pasang bendera belum? Astagfirullahalazim. Aduh, kacau kita. Pulang nanti pasang bendera terus. Pasang tuh yang serius, pakai bambu, dicat putih yang rapi. Ini kadang pakai sapu hijau, batang sapu hijau pasang bendera. Mereng pula itu, astagfirullah. Nggak ngargai jasa pahlawan namanya itu. Betul Pak. Harus kita tanamkan cinta tanah air tuh. Pasang bendera nanti. Ya Bu ya Pak ya. Nah, kalau nggak aku telepon nanti Pak Sugiarto, warganya merengkel, nggak mau pasang bendera. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma warzuqna amala. Allahumma zakirna ma nasina wa alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma wa min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.